Halo semuanya, balik lagi di channel Hatami. Di sini kita akan mengerjakan lab 6, tugas individu 6. Di sini kita akan berlatih membuat laporan keuangan dan menyesuaikan laporan keuangan tersebut dengan kebutuhan Indonesia. Di sini saya sudah menggunakan database dari Ahmad Daniel. Saya gunakan master data dari Ahmad Daniel dan juga saya akan mengerjakan di server Udo lokal. Ini server Udo lokal. Di sini saya sudah download balance sheet yang diberikan. Kita akan membuat menjadi seperti ini. Oke, sebelumnya kita di Udo itu udah punya report balance sheet. Nah, ini contohnya. Coba kita print ya. Lalu kita lihat nanti. Oh, sorry, all entries. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini merupakan default balance sheet-nya. Kita akan ubah menjadi seperti yang diberikan, menjadi seperti ini. Ada aktiva lancar, kas. Di sini cukup berat ya. Saya akan close dulu. Oke, yang perlu dilakukan adalah kita ke configuration lalu ke account report. Nah, di sini kita bisa group by parent report. Nah, dapat dilihat di sini balance sheet itu isinya aset, liability. Kita mau ubah menjadi sesuai apa yang diminta, yaitu ini kan. Ini diminta ada aktiva, itulah hutang dan modal dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung aja. Pertama kita create dulu. Tadi yang kita butuhkan adalah aktiva dengan parentnya adalah balance sheet. Nah, jadi kita akan membuat sebuah hierarki gitu. Di dalam balance sheet ada aktiva. Sequence dari aktiva ini sendiri adalah 10. Di dalamnya ada aktiva lancar. Sequence-nya 10. Tipenya view. Jadi view itu adalah dia tidak punya nilai di dalamnya, tapi dia menjadi parent dari finance dari report yang lain. Nah, coba kita save, lalu kita create line aktiva lancar. Sini saya butuh untuk membuka ini Excel ya. Aktiva lancar itu di dalamnya ada aktiva, parentnya aktiva. Tipe dari aktiva lancar adalah view juga. Enggak. Oke, view juga tipenya. Oke, kita save. Lalu create lagi. Itu kas dan setara kas, parentnya adalah aktiva lancar. Sequence-nya set 0 aja. Reserve balance, lalu account type. Di sini saya akan masukkan bank and cash. Oke, bank and cash. Display with hierarchy. Nah, kalau kita display with hierarchy, nanti kita akan muncul nih detail dari bank and cash-nya. Lalu kita save. Next-nya adalah piutang. Piutang ini masuk di dalam piutang ini masuk di dalam aktiva. Sekarang kita create baru, namanya piutang, parentnya aktiva. Preserve balance sign, tipenya adalah account type. Lalu karena ini piutang, kita account type-nya receivable. Lalu jangan lupa hierarki supaya muncul detailnya. Save. Lalu kita create lagi. Tadi setelah piutang adalah persediaan. Oh, oke. Ini aktiva lancar. Namanya persediaan, count type, hierarki. Persediaan itu
current asset, lalu kita save. Jadi kayaknya saya ada yang salah deh di piutang ini harusnya parentnya adalah aktiva lancar, save. Nah, persediaan udah, sekarang kita buat aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar, tipenya view, parentnya adalah aktiva. Sequence-nya 10. Sequence-nya tadi awalnya 10. Di sini saya buat 0 aja, save. Lalu kita create aktiva tetap dengan parentnya adalah aktiva tidak lancar. Lalu ada account type-nya. Untuk aktiva tetap ini adalah fixed asset berarti ya. Save. Nah, kita udah berhasil nih buat aktiva. Sekarang lanjut ke hutang dan modal. Kita create hutang dan modal, sequence-nya 20, parent-nya adalah salah balance sheet. Save. Lalu kita create lagi. Di dalam hutang dan modal, tadi kalau kita lihat ada hutang sama ada modal. Hutang 10, modal 20. Lalu ada laba rugi. Langsung aja hutang 10. Parentnya adalah hutang dan modal. Tipenya adalah account type harusnya. Iya, iya. Account type di sini adalah payable sama current liabilities ya. Oke, save. Kita create satu lagi, create lagi untuk yang ini tadi modal 20, modal 20, parentnya adalah aktiva, bukan aktiva, hutang dan modal, tipenya account type. Lalu di sini isinya adalah modal itu artinya equity, hierarkinya jangan lupa, lalu save. Nah, kita coba lihat tadi di hutang dan modal, lalu hutang. Nah, di sini saya belum bikin menjadi hierarki, save. Aktiva tidak lancar sudah hierarki, aktiva lancar harusnya sudah hierarki semua. Nah, sekarang coba kita generate dulu reportnya, balance sheet. Apakah sudah kita lihat, apakah sudah sesuai. Nah, kalau kita lihat tadi kan balance sheet itu dia membagi debit sama kreditnya kan. Nah, di sini kita bisa display debit kredit supaya terbagi menjadi seperti itu. Lalu kita print. Nah, di sini kita udah berhasil download financial report 4. Oke, ini nih. Jadi kalau kita bandingin, ada aktiva lancar, kas dan setara kas. Di dalamnya ada bank and cash. Lalu ada piutang. Piutang dulu harusnya. Baru persediaan, ini kebalik. Harus saya sesuaikan sequence-nya. Lalu ada aktiva tidak lancar, isinya aktiva tetap. Lalu ada hutang modal. Nah, lalu aset dan liabilities harus saya buang dari ini. Jadi yang dibuang adalah aset dan liabilities, lalu mengubah persediaan dan piutang urutannya. Oke, langsung aja. Yang masih salah adalah aset dan liabilities ini harus saya edit dulu. Oke, sorry. Aset, edit, parentnya jadi undefined. Lalu liability juga liability saya edit, lalu saya save. Nah, selanjutnya adalah tadi yang masih kebalik adalah piutang sama persediaan. Harusnya yang duluan itu adalah piutang, sequence-nya saya buat jadi 10. Lalu
persediaan saya ubah sequence-nya menjadi 20. Nah, di sini seharusnya kita udah berhasil nih. Langsung aja coba dilihat di report, balance sheet, all entries, kita bagi display credit, print. Nah, di sini coba kita buka hasilnya. Financial report. Oke, hutang, persediaan, aktiva tidak lancar, hutang dan modal. Nah, oke. Nah, yang perlu disesuaikan di sini kan ada laba rugi ya. Laba rugi tahun berjalan. Nah, ini harus kita lihat dulu di chart of account. Laba rugi tahun berjalan itu nih, laba rugi tahun berjalan itu masuk di equity. Jadi tadi di account reports equity itu kan kita masukkan ke dalam modal ya. Jadi harusnya udah sesuai ini. Jadi laba rugi tahun berjalan itu udah ada di dalam modal. Nah, jadi reportnya udah benar harusnya. Kita generate lagi balance sheet, all entries, display debit credit, print. Oke. Nah, ya jadi ini balance sheet yang sudah disesuaikan dengan yang diminta sesuai dengan transaksi yang ada di sini nih. Yang ada di Ahmad Daniel. Selanjutnya kita mau masuk ke yang profit and loss. Secara default kita itu udah punya profit and loss report. Di sini coba saya download. Lalu kita buka. Nah, tapi di sini bentuknya adalah income expense. Padahal yang kita pengen adalah penjualan, ada harga pokok, ada laba rugi kotor, beban administrasi, pendapatan, dan laba rugi bersih. Nah, langsung aja. Caranya sama. Jadi kita perlu ke configuration lalu account report. Di sini kita group by parent report. Jadi kita tahu mana yang profit and loss. Nah, ini profit and loss, di dalamnya income dan expense. Makanya di sini dalamnya income dan expense. Langsung aja kita ganti menjadi kita buat lagi yaitu penjualan dengan sequence 10. Nah, penjualan ini tipenya adalah count type karena dia di dalamnya ada lagi nih, ada penjualan. Pairnya adalah profit and loss, tipenya count type, display hierarki supaya semuanya muncul. Penjualan itu kan merupakan income ya, jadi kita masukkan income. Dan coba kita reverse, karena kalau penjualan itu kan sebagai bentuk income, kalau dia minus kalau nggak kita reverse, kalau penjualannya minus artinya kita rugi, padahal seharusnya kita untungan, makanya kita reverse, jadi lebih mudah dibaca. Save. Nah, lanjut next kita create HPP, harga pokok penjualan, parentnya profit and loss juga, tipenya account type, dia preserve, lalu hierarki, ini adalah cost of revenue. Save. Lanjut lagi kita create laba rugi kotor. Laba rugi kotor merupakan penjumlahan dari penjualan dan HPP. Jadi langsung aja laba rugi kotor, parentnya profit and loss, tipenya count type. Nanti kita pilih count type-nya. Lalu kita reverse karena dia merupakan laba. Nah, di sini saya pilih no detail karena di sini nggak ada detail, kan langsung aja laba rugi kotor itu berapa. Nah, karena dia penjumlahan, jadi kita harus jumlahin antara HPP sama penjualan, yaitu cost of revenue dan income. Select, nanti dia langsung ngejumlahin sendiri. Lalu kita save. Terus kita create lagi, lanjut ke beban administrasi dan umum. Beban ini seharusnya expense sih. Sequence-nya tadi saya lupa atur semua sequence-nya. Nanti saya balik lagi untuk mengatur sequence-nya. Beban ini preserve, lalu hierarki, beban ini adalah expense. Saya save. Lalu saya lupa tadi untuk atur sequence-nya mulai dari HPP itu 20.
Lalu penjualan itu 10 sudah penjualan. Lalu laba rugi kotor itu harusnya 30. Save. Lalu yang terakhir tadi kan beban 40 udah. Nah, sekarang kita create pendapatan. Di sini ada pendapatan lain-lain. Artinya other income. Sequence-nya jangan lupa profit and loss, tipenya account type. Nanti tipe account type-nya kita pilih other income. Karena dia pendapatan lain-lain kan other income ya. Nah, next-nya yang terakhir nih. Yang terakhir adalah laba rugi bersih. Laba rugi bersih karena dia laba, kita buat jadi reverse. Lalu sequence-nya 60 kalau nggak salah, 60. Lalu tipenya count type. Nah, karena dia laba rugi bersih, jadi kita menjumlahkan semuanya. Mulai dari penjualan, HPP, beban, sama pendapatan. Penjualan itu apa? Income. HPP itu cost of revenue. Terus tadi ada beban sama pendapatan lain-lain. Beban, expense, sama pendapatan lain-lain itu other income. Select, lalu kita save. Nah, di sini coba kita atur lagi financial report. Kita nggak mau ada income sama expense di dalam profit and loss. Makanya kita edit, lalu kita buang parentnya. Yang expense juga kita lakukan hal yang sama. Kita edit, kita buang parentnya. Nextnya coba kita generate reportnya, yaitu profit and loss. All entries kita nggak perlu ubah jadi display credit karena di contohnya juga langsung jadi balance. Coba kita print, lalu kita buka file yang kita download ini, harusnya ini. Nah, di sini dapat dilihat nih, kita udah bikin lah ya, penjualan, ada terus HPP, terus ada laba rugi kotor, lalu ada beban, administrasi dan umum, terus di bawahnya lagi ada pendapatan lain-lain, lalu ada laba rugi bersih. Nah, itu kita udah berhasil menyesuaikan profit and loss dengan kebutuhan di Indonesia. Contohnya di sini yang udah diberikan di GitHub-nya Ahmad Daniel. Nah, jadi udah profit and loss, kita juga udah menyelesaikan balance sheet. Balance sheet tadi yang ini kayaknya. Iya, yang ini. Coba kita bandingkan lagi. Nih ada aktiva lancar, kas dan setara kas. Lalu ada piutang, persediaan. Lalu ada aktiva tidak lancar, aktiva tetap, hutang dan modal, hutang modal. Dah, begitu saja untuk pengerjaan dari nomor 1, yaitu laporan keuangan. Lanjutnya kita akan membuat accounting transaction. Oke, selanjutnya di accounting transaction saya akan membuat sebuah transaction yang parsial. Di sini di pembagiannya saya akan mengerjakan partial payment terhadap suatu invoice. Nah, ini membuat bank statement yang parsial. Oke, untuk melakukannya kita perlu masuk ke modul counting, lalu di sini kita pilih bank. Nah, di dalam bank ini kita perlu membuat sebuah transaction baru nih. Namun sebelumnya perlu dibuat invoice dulu. Nah, di sini saya akan create invoice ke Abdi ini contohnya. Lalu saya add product DJI Samsung sebanyak 10 misalnya. Jadi kan 130.000 totalnya. Di sini saya save, lalu saya validate sehingga menjadi open statusnya. Oke, statusnya sudah berubah menjadi open. Nah, selanjutnya ini kan pengakuan AR-nya udah. Sekarang kita tinggal melakukan terima pembayaran. Nah, terima pembayaran di sini saya akan membuat sebagai partial payment. Jadi dilakukan secara cicil.
untuk membuat penerimaan pembayaran kita perlu masuk ke modul counting. Di sini saya akan create baru. Oh, kamera saya mati. Sebentar. QuickTime Player. New movie recording. Oke, kamera udah nyala lagi. Kita perlu masuk ke modul counting. Oke, di sini sudah masuk line-nya. Saya anggap sebagai DP untuk invoice yang sebelumnya sudah saya buat, dibayar 30.000. Oke. Nah, di sini kita perlu save. Setelah kita save, nanti orang paymentnya, tim payment dari perusahaan tersebut akan mengerjakan di reconcile. Nah, di sini kita masuk ke sisi accounting. Nah, di sini kalau kita lihat ada perbedaan nih, bahwa the move amounts is higher than the transaction amount. Click to register a partial payment and keep the payment balance open katanya. Nah, kalau kita klik, dia akan langsung menyesuaikan menjadi partial payment 30.000. Karena tadi kan kita bikin 30.000 kan sebelumnya. Nah, gitu. Jadi di sini kita langsung udah masuk fase untuk membuat partial payment. Nah, di sini kita bisa undo juga. Kalau kita lihat lagi, di sini adalah selisihnya nih, open balance 100.000. Kalau kita klik, dia menjadi partial payment. Kita klik, jadi 30.000. Nah, di sini kita bisa reconcile. Journal item, account move line, field account ID. Tidak bisa kita reconcile karena kita belum isi ending balance-nya. Di sini coba saya edit ending balance-nya menjadi 30.000. Di sini saya save, reconcile. Lalu di sini kita bisa lihat selisihnya yang tadi 100.000 dan lain-lain. Kita bikin partial payment, reconcile. Delete. Ya, ternyata tadi saya belum bikin default debit kreditnya di Journals 488 ini. Sekarang kita balik lagi ke sini. Terus saya mau lihat tadi yang pertama ini, invoice 001 yang ini ya, untuk Abdi Sejahtera. Coba saya sekarang edit, maunya kan 30.000 nih karena mau partial payment. Terus saya save 30.000, ending balance, starting balance, reconcile. Terus coba saya reconcile. Nah, udah bisa nih kita reconcile. Coba close statement, lalu kita buka refresh invoice-nya. Nah, kita berhasil lihat kalau kita udah ngebuat ini menjadi partially payment atau menyicil gitu. Nah, tadi error saya itu karena di modul accounting, terus ke sini ke banks-nya, ke bank statement, lalu configuration-nya di configuration, lalu journals. Nah, di sini saya belum setting default debit kreditnya. Sekarang sudah saya setting, maka dari itu saya udah berhasil membuat invoice dengan partially paid. Nah, sekarang kan kita udah partially paid nih di sini. Udah dari 130.000 udah dibayar 30.000. Sekarang nextnya mau buat pembayaran pelunasannya, yaitu 100.000. Untuk melakukannya kita tinggal perlu ke bank tadi. Lalu kita ini saya delete dulu. Nah, sekarang saya mau buat pelunasannya, duplikat pelunasan invoice sekian, labelnya saya ubah pelunasan, lalu dari Abdi Sejahtera
Amountnya 100.000. 123. Oh sorry, discard dulu. Oke. Kita wah, rada nge-lag. Di sini kita delete dulu, tadi saya salah yang ini. Sekarang kita create ulang. Pelunasan invoice sekian. Sekarang add line pelunasan Abdi 100.000 tuh 23. Terus ending balance-nya kita update jadi 130.000 sesuai tuh 23. Kita save coba. Nih 130.000 reconcile. Nah, kita bisa lihat nih di sini kalau udah nggak ada lagi nih segitiga warningnya karena amountnya sama. Jadi dia bukan dianggap partially paid, tapi ini full paid. Yang sebelumnya itu adalah partially paid. Coba kita reconcile. Oke. Setelah kita reconcile, coba kita refresh dulu. Refresh lagi invoice-nya. Nah, seharusnya invoice-nya ini tadi dari yang sekarang ini kan partially paid. Nah, dia akan berubah menjadi fully paid. Kita tunggu dulu, rada lambat ini sudah. Nah, di sini kalau kita lihat udah fully paid, amount due-nya udah clear. Begitu cara membuat partially paid di bank statement, cara membuat pembayaran sebagian bank statement partial payment. Oke, begitu saja teman-teman.